Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Kita akan belajar tentang komunikasi dalam pengasuhan. Ini adalah bagian dari Bimtek Calon Pelaku Diklat Berjenjang tingkat dasar program percepatan stunting angkatan 19 tahun 2023. Kenalkan, nama saya Erni Marilonta, sarjana pendidikan. Saya guru di TK Negeri Pembina Siau Tengah, sekaligus merangkap sebagai operator narkotik. Sebelum kita lanjut, kita berdiri dulu. Diputar-putar bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, digoyang-goyang, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Kita lanjut. Apa yang ibu-ibu ketahui tentang perkembangan anak usia 3-6 tahun? Kita ditulis di kertas sticknote yang ada. Sudah, boleh ibu-ibu tempel di papan yang ada di depan. Ya, jadi di sini ada dari Bunda Sulis tahapan anak, yaitu lancar berbicara, sudah bisa berjalan dengan baik. Boleh dua enggak? Boleh. Boleh. Jangan lupa ya. Selanjutnya ini ada tahu berterima kasih, pintar berdoa sendiri. Nah, jadi itu adalah tahapan-tahapan perkembangan dari anak-anak kita. Kita lanjut. Nah, tahapan perkembangan anak usia 3-6 tahun. Anak sudah bisa mempelajari cerita yang disampaikan oleh orang tua. Itu 4 tahun anak sudah mulai berpikiran kritis. Jadi dia sudah mulai, kalau dia bilang, oh ini tidak bagus, pasti dia mengucap kepada orang tua, mama kita tidak suka yang ini. Dia sudah mulai mengeluarkan pendapat atau opininya sendiri. Tahapan perkembangan ketika anak berusia 6 tahun, dia sudah bisa mempunyai ide sendiri terhadap apa yang dia inginkan. Selanjutnya dia bisa bersosialisasi dengan teman sebaya dan mempelajari banyak sekali hal dalam kehidupannya. Kembali saya meminta Bunda-bunda atau ibu-ibu menuliskan di kertas sticknote kendala apa yang biasanya dialami ketika kita berkomunikasi dengan anak-anak kita. Ya, jika sudah boleh ditempelkan kembali di papan di bagian depan. Sebagai tenaga pendidik, ketika anak fokus dengan apa yang dia kerjakan, dia tidak akan menangkap apa yang kita ucapkan. Maka sebaiknya ketika kita mau berbicara dengan anak, kita memanggil dengan pelan supaya anak memperhatikan dulu baru kita bicara. Jangan anak sambil bermain, sambil dengan kegiatan yang lain kita sudah berbicara, akhirnya apa yang kita ucapkan lalu begitu saja tidak ada yang didengar oleh anak. Selanjutnya ini ada tidak mendengar, itu berarti bagaimana kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik mampu menciptakan situasi yang kondusif supaya anak boleh mendengar apa yang kita ucapkan. Harus menciptakan suasana dan kondisi yang
sedemikian rupa agar supaya anak tertarik dengan apa yang kita ucapkan. Jangan anak sementara sibuk dengan kegiatannya, kita juga sementara sibuk mengeluarkan apa yang hendak kita ucapkan. Akhirnya sia-sia apa yang kita ucapkan, tidak ada yang didengar oleh anak. Selanjutnya, terlalu emosi kepada anak, terlalu banyak dan anak terlalu banyak bermain. Memang mesti butuh kesabaran sebagai orang tua kalau mau berbicara dengan anak. Jangan berbicara dengan penuh emosi. Karena kalau emosi, anak tidak akan mendengar, anak malah jadi takut, dia punya pikiran jadi kacau. Jadi ada kalanya ketika anak takut, sampai seterusnya anak itu ketika dia ingin mengeluarkan pendapat, dia malah tidak berani mau bilang ke orang tua. Karena pasti berpikiran, kita bicara begini, mama sekeras, iya, mama marah, mama tidak terima apa yang kita ucapkan. Jadi hendaknya sebagai orang tua kita mampu mengontrol emosi. Kalau mau bicara dengan anak, apalagi anak usia 3-6 tahun, jadi memang harus pintar-pintar sebagai orang tua mengatur emosi. Berbicara dengan lembut, salah satu paling kita terhadap anak berbicara dengan lembut. Seemosi apapun kita, kalau kita mampu berbicara dengan lembut kepada anak, pasti anak mendengar. Sebesar apapun kesalahan anak, kalau kita bicara dengan baik dan lembut, pasti dia mendengar. Kalau tolong bicara kasar, dia tidak akan mendengar, malah dia akan lebih menjadi. Karena tidak ada pendekatan, jadi kita harus membangun pendekatan yang efektif dengan anak. Merangkul anak supaya lebih dekat dengan kita, sehingga komunikasi kita dengan anak akan berjalan lancar. Lanjut. Nah, ini adalah pengertian komunikasi dalam pengasuhan. Jadi pengertian komunikasi dalam pengasuhan yaitu hubungan manusia antar individu nonverbal maupun verbal. Jadi nonverbal itu tanpa kata-kata, itu sikap dan tindakan kita. Kalau verbal lewat kata-kata kita. Kalau tadi bilang emosi, jadi itu semua masuk dalam apa? Terangkai emosi, verbal, terangkai kata-kata. Saking emosinya keluar kata-kata kasar, nada tinggi. Kalau nonverbal lewat sikap dan tindakan kita. Tolong rangkul terangkai anak-anak supaya boleh dekat dengan orang. Jangan sampai terangkai anak-anak itu lebih dekat dengan orang lain daripada dengan orang sebagai orang tua. Harus merangkul anak. Jadi hubungan manusiawi antar individu baik verbal maupun nonverbal secara individu dan atau kelompok, sehingga terjadi saling memahami untuk menciptakan hubungan akrab dengan anak, dengan pengasuh, pengelola, dan orang tua. Jadi itu adalah pengertian komunikasi dalam pengasuhan. Jadi kita menciptakan segala sesuatu itu kondusif, baik secara verbal, baik terangkai kata-kata, sikap dan tindakan, agar supaya terjalin hubungan yang sangat baik antara orang tua dengan anak, atau kalau anak bekerja sebagai orang tua karir, anak dititipkan. Dengan pengasuh anak-anak bisa juga menjalin komunikasi yang baik. Nah, demikianlah pemaparan tentang komunikasi dalam pengasuhan, dan dari materi yang kita dapati hari ini, apa hal baru yang menginspirasi Bapak Ibu dalam materi hari ini? Apa hal yang menginspirasi? Pendekatan kepada anak-anak. Pintu jangan kontrol emosi, kadang sudah langsung. Iya, memang manusia kan tapi harus mampu mengontrol emosi sebagai orang tua. Iya. Ya. Selanjutnya, bagaimanakah perasaan Bapak Ibu hari ini ketika mempelajari materi ini? Apa yang dirasakan oleh ibu-ibu ketika kita belajar bersama tentang komunikasi dalam pengasuhan? Iya. Jadi, iya. Senang dapat pengetahuan dan bagaimana supaya melakukan peran anak. Iya, jadi kita mendapatkan banyak hal baru ya tentang pengasuhan dalam keluarga bersama dengan anak, yang khususnya cara kita berkomunikasi dengan anak. Jadi berkomunikasi dengan baik agar supaya anak mampu mengerti apa yang kita sampaikan. Jadi demikianlah materi kita di hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.